Selamat pagi anak-anak. Lagi Sebelum beraktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku dengan bauku haleluya. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku Bapak, terima kasih kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat hari yang Tuhan jadikan. Kau masih memberikan kesempatan melihat hari ini. Ya Bapak, sebelum kami beraktivitas, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kau menyertai kami, menuntun kami menjalani hari ini. Sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat pengertian untuk kami mengerti maksud, kehendak dan rencana dalam hidup kami. Berikan kami senantiasa ketentuan kepada Tuhan, rasa lapar dan haus dan kebenaran yang menuntun kami kepada kehidupan. Terima kasih Bapak, mampuni kami atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima syiar dan anugerah. Kami berdoa kepada Bapa di surga dan anak-anak Tuhan Yesus Kristus, menebus dan juru selamat kami. Amin. Kita lanjut dari Markus 12 ayat 35 sampai ayat 40 ya. Dua perikop hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman pada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak dan besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, sampai di situ pembacaan kita. Dan bacaan kita ini menjelaskan kepada kita bagaimana hubungan antara Yesus dan Daud. Yesus juga dikatakan anak Daud, tapi juga Yesus juga Daud juga berkata kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuannya ya, Tuanku. Ya. Kenapa itu Tuhan Yesus disebut anak Daud? Hanya bisa menjawab karena keturunan Daud ya. Daud itu adalah dari Raja Daud itu berasal dari suku Yehuda ya, dan Tuhan Yesus berasal dari suku Yehuda. Bagaimana Tuhan Yesus disebut Tuanku oleh Raja Daud? Kenapa dia menyebut Tuanku? Ya karena dia adalah penguasa yang kekal ya. Ya kan? Tuanku itu artinya kan penguasa. Yang jadi ini ayat sebenarnya
banyak dipertentangkan ya, karena dianggap ini kontradiksi. Tahu artinya kontradiksi? Kontradiksi itu bertentangan. Di satu sisi dikatakan Yesus anak Daud, di sisi lain dikatakan Daud berkata kepada Tuhan Yesus, Tuanku. Kontradiksi kan? Bagaimana seorang anak berkata kepada seorang tua kalau itu adalah keturunannya kepada anaknya berkata, Tuanku. Nah, ini kita harus membaca konteksnya ya, historisnya bagaimana. Nah, memang Tuhan Yesus itu berasal dari keturunan Daud, itu tadi kita sudah tahu ya. Jadi ini tidak kontradiksi ya, paham ya? Ya kontradiksi kenapa? Jadi pertama itu keturunan Daud emang dari silsilah, tapi Tuhan itu adalah Tuhannya. Bahwa Tuhan Yesus juga berasal dari Allah Bapa. Ya, firman yang menjadi manusia ya. Secara manusia itu keturunan silsilah. Kita masuk ke perikop yang kedua. Saya kira yang hubungan antara Yesus dan Daud itu saja. Ini ayat-ayatnya sangat banyak sekali yang mengkonfirmasi mengenai masalah ini. Waktu orang buta itu juga berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, ya itu kan. Ini secara sisi dari keturunan Daud, seperti yang jauh-jauh hari, berapa ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan ya. Firman Tuhan itu digenapi dengan kedatangan Yesus. Kita melanjutkan dengan Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Siapa itu ahli Taurat? Ahli Taurat itu adalah orang-orang yang ngerti Alkitab ya, orang-orang yang ngerti firman Tuhan. Tetapi dalam beberapa kali kesempatan Tuhan Yesus menegur ahli Taurat. Kenapa dengan ahli Taurat ini? Ahli Taurat ini lebih menunjukkan kepada beriman itu, beragama itu berlaku munafik. Berlaku munafik itu adalah nampak dalam kehidupannya sehari-hari, berarti merupakan secara lahiriah ya. Dikatakan di sini memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Jadi ahli Taurat ini menuntut menerima penghormatan daripada jemaat yang mereka gembalakan. Jadi ini sangat bertentangan dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan sendiri tidak menuntut penghormatan dari siapapun seperti yang mereka lakukan ini ya. Suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan ya. Jadi di dalam rumah ibadat, di gereja, dan juga kalau ada perjamuan makan. Yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Apa artinya menelan rumah janda-janda? Jadi dia berkunjung ke rumah orang janda-janda, terus dia supaya senang hatinya janda ini bisa. Biasanya kalau orang-orang yang sederhana itu didoakan panjang-panjang senang, terus dikeluarin duitnya. Jadi orang suka kan sebenarnya hamba-hamba Tuhan berdoanya panjang-panjang, didoain ini supaya kata-katanya indah didengar, jadi tersentuh hati yang didoakan. Lalu dia pulangkan dikasih dengan amplop. Tujuannya itu, doanya itu supaya indah didengar, bukan dari hati. Supaya mendapatkan uang ya. Jadi, Banyak kayak gitu. ini kayak permainan perasaan dong ya. Emang. Jadi mempermainkan perasaan orang. Jadi bukan tulus mendoakan, gimana caranya supaya. Jadi nggak usah terlalu ini nih dengan kata-kata yang indah. Tujuannya munafik ya. Makanya Tuhan kan maunya apa? Yang bukan yang dibilang, iya Bapak, aku pergi nanti. Tapi apa? Yang Tuhan kehendaki apa? Nggak mau. Itu aja udah jelas kok itu. Itu udah perumpamaan yang sangat bagus sekali. Tapi kalau dia mengatakan mau dan mau neraka lebih bagus lagi dong. Iya, tapi kan yang banyak kan. Itu kenapa Tuhan harus bikin perumpamaan itu? Karena kan kebanyakan seperti itu, katanya indah, berarti itu kebanyakan. Biasanya orang yang berkata-kata indah, biasanya itu tindakan tidak sesuai. Jadi jangan tertipu dengan kata indah. Jadi dikatakan di sini, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Sejak dulu Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya hati-hati terhadap ahli Taurat. Artinya apa? Artinya apa ini? Hati-hati apa artinya?
bahwa kita harus memperhatikan betul, bahwa kita harus mengawasi semua pengajaran yang kita terima. Benar nggak? Jadi kata Tuhan Jangan. apa? Di mana sih itu ditulis bahwa dengarkanlah ahli-ahli Taurat itu, tapi jangan turuti perbuatannya. Jadi omongannya bisa didengar, perbuatannya jangan dikerjakan. Tapi menurut saya bukan hanya itu. Sekarang juga banyak kali yang mengaku ahli Taurat, tapi perkataannya juga nggak patut dicontoh, apalagi perbuatannya. Ya, Biasanya ahli-ahli Taurat itu memperdengarkan firman Tuhan. ya. Tapi kan nggak semua firman Tuhan yang disampaikan selalu benar. Iya kan? Apakah ahli-ahli Taurat zaman sekarang selalu memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dengan benar? Belum tentu. Kalau ahli-ahli Taurat itu sekarang siapa sih sekarang ahli Taurat? Siapa sih? Siapa ahli Taurat sekarang? Ya, Pendeta-pendeta. pendeta lah, orang yang melayani, yang menyampaikan firman Tuhan di gereja, ya kan? Jadi kita jangan mempercayai betul 100% apa yang mereka sampaikan. Bapak sedang tidak mengajar kita supaya mencurigai, ya, paham ya? Tapi artinya apa? Bahwa kita harus belajar sendiri firman Tuhan itu. Dan apakah memang benar-benar apa yang disampaikan oleh pendeta itu, pendeta yang disampaikan di gereja, apakah kalau kalian kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu itu benar? Harus dipelajari lagi di rumah, dicek, benar gak sih? Dalam mempelajari firman Tuhan, kita tidak boleh membuat ayat-ayat di dalam Alkitab bertentang kontradiksi tadi. Paham gak deh maksud apa deh? Hah? Ya, contohnya bertentangan bagaimana? Contoh nggak? Di sini dikatakan boleh, di sana dikatakan tidak. Berarti yang memahami kita ada yang salah memahami kan? Kita harus memahami dengan konteks. Konteksnya itu, kalau konteks itu artinya misalnya pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, kita harus membaca semua perikop ini. Jangan kita comot-comot di sini satu ayat untuk membenarkan apa yang kita pahami. Benar nggak? Tapi kita harus mengetahui secara perikop ini apa sih yang sedang ditegur Tuhan Yesus, nasihat apa sih yang sedang disampaikan kepada mereka, kondisi apa sih yang dihadapi pada waktu itu, ya kan? Jadi banyak pertanyaan yang kita harus jawab. Apa, ada pertanyaan itu. What, where, kalau bahasa Inggrisnya itu. Apa, kapan, mengapa, di mana, gitu kan? Mengapa, semua itu harus dipertanyakan dalam perikop itu. Itu metode dalam mempelajari Alkitab. Jadi jangan, artinya apa? Hati-hati kita mawas diri, waspada, jangan mempercayai 100% apa yang disampaikan oleh para pendeta. Rasul Paulus berkata bahwa jemaat yang di Berea itu lebih baik daripada jemaat di Tesalonika. Tahu nggak kenapa itu? Jemaat di Berea, ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan di sana, ketika Rasul Paulus datang mendatangi mereka, mereka sangat kritis terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Apa yang kritis? Begitu memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kemudian setelah sampai di rumah, bahkan mungkin setelah selesai dalam beribadah, mereka membicarakannya lagi. Apa tadi sih maksudnya? Ada review namanya, ada meninjau kembali gitu ya. Ngerti nggak? Bapak kalau sama mama pulang gereja itu suka bahas apa? Coba. Kita bahas firman Tuhan kan di mobil kan. Tadi firman Tuhannya apa sih? Jadi itu kita harus selalu, kalau kita nyimak bisa nggak kita bahas? Bisa. Jadi kalau kita nyimak kita dibahas dong, gimana sih? Kalau kita nggak nyimak bisa bahas nggak? Enggak lah. Nggak bisa ya. Makanya nggak jelas. Bapak kan salah kata-kata doang satu. Pikir bapak itu udah nggak nyimak pikirnya tadi. Tetapi Satu kata salah ya semuanya pasti salah lah. iya, jadi pikiran bapak itu udah nggak nyimak tadi setelah ngomong. Oke ya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan firman Tuhan. Sedeta ilmu. Ya. Iblis tahu firman Tuhan nggak? Tapi iblis menggunakan firman Tuhan untuk dan membelokkannya kan, membelokkan dia untuk tujuannya dia. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, bisa nggak kita dibelokkan iblis? Bisa. Dan iblis itu bisa memakai siapa aja, bisa memakai pendeta nggak? Bisa. Itulah yang disebut Nabi Paul. Makanya jangan suka ada kehormatan. Iya. Orang yang kita ini masih suka kehormatan, itu masih boleh pertanyakan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Suka mendapat ini, kedudukan, sekolah. Jadi kalau di semua satu pergi kita ke perkumpulan, tiba-tiba kita ini mengharapkan nanti aku dikasih kedudukan nanti di sini. Sebelum sampai ke situ, kalau kita bilang tadi,
mengenai jemaat di Berea dan jemaat di Tesalonika itu ya. Kalau jemaat Berea itu mereka meneliti firman Tuhan itu atau disampaikan oleh Paulus. Ya. Tetapi jemaat di Tesalonika, wah, itu jemaat di Berea tadi bukan berarti mereka mencurigai ya, beda mencurigai artinya bahwa mereka terlalu ini gitu loh. Mereka mencurigai tanpa alasan, tanpa dasar gitu loh. Boleh kita mencurigai dengan alasan, dengan dasar kita yang kuat. Karena dasar kita yang kuat apa? Kita tahu firman Tuhan dan kita mau belajar. Kalau jemaat di Tesalonika, mereka itu nggak seperti jemaat di Berea. Ketika ada pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka mereka langsung percaya begitu aja. Mereka langsung heboh. Katanya kerajaan Tuhan sekarang sudah datang dan kerajaan Tuhan sudah tiba sekarang. Bilang gitu kan? Kerajaan 1000 tahun sudah ada sekarang, katanya gitu. Mereka main percaya begitu aja. Makanya Rasul Paulus menegur mereka. Engkau begitu cepat beralih dengan Injil yang kusampaikan kepadamu. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, sekalipun ada malaikat yang mengaku malaikat menyampaikan firman yang berbeda dengan yang kusampaikan kepadamu, jangan engkau percaya kalau berbeda dengan yang kusampaikan. Gitu kan? Ya. Karena sekarang ini terlalu banyak sekarang penyesatan. Ya. Jadi kita memahami firman Tuhan. Alkitab menjelaskan Alkitab ya. Alkitab tidak boleh bertentangan. Tadi mau melanjutkan apa tadi? Tadi mengenai kehormatan. Kamu kalau mau nambah juga boleh ya. Adik juga kalau mau ngomong ya. Jadi itu suka memakai jubah. Jubah itu imam ahli-ahli tertentu memiliki jubah khusus. Jadi tidak seperti pada jemaat biasa. Jemaat biasa kan merata semua. Ketahuan jemaat. Tapi kalau biasanya pelayan-pelayan Tuhan itu di gereja memiliki jubah khusus kan? Ya kan ada jubahnya. Apalagi pendeta yang banyak yang ada jubahnya. Tetapi mereka ini memakai jubah bukan hanya di gereja saja. Ke pasar-pasar juga tetap pakai jubahnya itu, jubah ahli Taurat itu. Kalau sekarang kan pendeta memakai jubah hanya di gereja doang kan? Kalau keluar dari gereja mereka udah pakai jubah pakaian biasa. Kalau di sini mereka memakai jubah-jubah mereka itu, dan kalau mereka ke pasar-pasar mereka menuntut penghormatan dari orang-orang yang ada di sana. Artinya di orang pasar ada orang-orang banyak. Jadi suka dihormati, menuntut penghormatan tuh. Jadi gila hormat namanya. Bukan lagi memakai baju bagus supaya dihormati, memakai kendaraan bagus supaya dihormati, memakai perhiasan supaya dihormati. Itu namanya itu termasuk di dalamnya. Jangan suka memakai sesuatu itu supaya dihormati. Jangan membanggakan sesuatu yang ada pada kita, itu maksudnya. Jadi kita jangan dihormati karena sesuatu yang melekat pada diri kita dalam berbentuk lahiriah ya. Itu artinya. Dikasih tempat dulu di depan. Tetapi kalau kita dihormati seseorang karena kita berpakaian kayak jubah juga sih namanya, tapi jubah itu kemarin artinya apa? Apa artinya jubah? Jubah apa artinya kemarin? Perbuatan ya. Kita juga harus memakai jubah sebenarnya. Jubah kita adalah perbuatan ya. Jubah kita sekarang kalau kita orang yang dekat dengan Tuhan, adalah jubah kita adalah jubah itu adalah kepribadian Tuhan Yesus. Memiliki karakter Kristus dalam diri kita ya. Mama tadi lanjutkan berapa? Jadi di rumah ibadah dan tempat pertemuan. Jadi tadi ada di 3 tempat mereka ya. Di pasar, yang kedua di rumah ibadah, dari tempat perjamuan ya. Perjamuan itu perjamuan makan dimanapun. Suka menerima perbuatan dan mereka senang dengan itu ya. Mereka menelan rumah janda-janda, sedang mereka melambui mata orang. Jadi mama udah ini udah tahu. Ulang hari kan. Janda-janda tahu nggak janda apa? Janda itu adalah orang yang sudah meninggal suaminya, nggak punya suami. Tadinya punya suami, nggak ada lagi suami. Udah. Ada janda kan? Ada janda yang di mana itu? Di mana dia janda kita? Yang berhubungan dengan dia ya? Iya kan, janda di sahabat ya? Iya kan? Itu janda itu punya anak kan? Tapi suaminya udah meninggal. Janda itu juga suaminya seorang nabi juga. Kalau janda itu biasanya dikerahkan dengan yang kekurangan ya. Sebenarnya nggak semua janda itu kekurangan. Iya. Karena memang suaminya sudah nggak ada untuk mencari nafkah, dia otomatis kekurangan. Jadi janda itu maksudnya orangnya harusnya yang dikasihani, tapi dia dikelabui dengan doa-doa yang panjang sehingga tersentuh hatinya, terus dikasih duitnya, padahal duitnya udah tinggal itu.
makanya dibilang ditelan rumahnya. Banyak orang yang mana dia nggak ngerti. Jadi datang hamba Tuhan nih atau pokoknya ahli Taurat itulah pendeta-pendeta datang ke rumah janda itu. Nah, Dia itu kan doanya panjang. doanya gimana? Nah, di dalam hatinya pendeta ini, aku akan bikin doa yang panjang, doa yang menarik, supaya tersentuh hati janda ini, supaya janda ini bisa memberikan aku nanti amplop apa duit. Akhirnya dia doa panjang-panjang, itu artinya ini. Ngerti? Hah? Udah ngerti cara? Cara ditarik ini. Nah, Nggak apa-apa dong, bagus begitu. Kalau nggak ngerti, mau nggak ngerti. Kalau nanti beliau begitu aja nggak ngerti, percuma dong. Makanya tadi dibilang kan, awasilah ajaranmu. Harus ngerti betul-betul ya dia ya. Iya benar deh. jadi kalau kita Kalau mau ngerti pergi, nanti jadi kita nanti kalau mau pergi kemana-mana, jangan mengharapkan upah. Dan apalagi kalau kita melihat bahwa orang ini jelas harusnya yang ditolong, jangan ngarapin apa. Justru kita bagaimana caranya datang ke situ untuk menjadi berkat, bukan berkat doa. Siapa aja bisa mendoakan, bukan berkat doa. Karena semua apa? Kami sudah memberkati kalian dengan doa. Itu kan hamba-hamba Tuhan ngomongnya. Iya. Sedangkan Tuhan Yesus memberkati yang mengikuti dia dengan apa? Dengan berkat secara kesembuhan, secara ilahi, dengan berkat makanan. Jadi pertama adalah berkat rohani, yang kedua berkat jasmani. Makan pun diperlukan. Selama ini yang kita lihat ketika orang-orang mengikuti Tuhan Yesus, apa yang mereka dapat? Coba ada yang menjawab. Apa yang mereka dapat ketika mereka mengikuti Yesus? Apa? Kesembuhan? Coba pertama dulu, Pertama, pertama apa? Kesembuhan ya. Kan itu dulu. Yang pertama adalah berkat rohani, itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesus. Yang kedua, jasmani. Jasmani itu udah menyangkut kesembuhan, makan mereka 5.000 orang, ada 5.000 orang, ya kan? Jadi begitu. Jadi Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu sudah teladan yang sempurna bagi seorang Hamba Tuhan. ahli di Taurat ya, bagi gembala. Bagi kita semua. Tetapi ahli Taurat ini sangat iri dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus kan banyak menentang ahli Taurat. Celaka engkau orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, Karena Taurat mengharapkan uang dari jemaatnya. Kalau Tuhan Yesus nggak ada mengharapkan apa-apa. memberi malah ya. Malah memberi turun. Tapi jangan salah, waktu Tuhan Yesus juga menerima persembahan mah. Buktinya ada iya. bendahara kan. Ada bendahara ya. Iya. Tapi Iya, tidak, iya, dalam tapi- pelayanannya tidak ditunjukkan begitu. Iya kan. Bahwa Motifnya- itu yang utama gitu, tujuan mereka adalah menyelamatkan orang, bukan uang. bukan uang. Tetapi banyak misi orang-orang percaya mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Iya kan? Jadi begitu ya. Jadi banyak sekali Tuhan Yesus menentang ahli Taurat. Ahli Taurat ini sini iri banget dengan Tuhan Yesus. Kenapa mereka iri banget dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang baru 3,5 tahun melayani, menyedot semua. Tadi dikatakan di sana tadi apa? Di dalam ayat 37 tadi yang banyak apa? Yang ada baca. Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat itu artinya sangat tertarik mendengarkan ajaran Yesus. Sedang meninggalkan ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Ini pengajaran Tuhan Yesus, pengajaran yang berbeda dengan ahli Taurat ya. Jadi Tuhan Yesus sudah terhadap kita yang sempurna. Jadi jangan sekali-sekali kita harus menghormati pendeta ya, paham ya? Oh, jangan sekali-sekali kita harus menghormati. Enggak, maksudnya jangan sekali-sekali mengkultuskan pendeta, menghormati pendeta dengan cara yang berlebihan, seolah-olah mereka lah Tuhan itu, ya? Jangan ya. Tetapi kita harus menghormati pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani kita harus hormati, ya. Kalau ada yang lari dari firman Tuhan, kita harus menegur mereka dengan firman Tuhan, mempertanyakannya, ya. Jadi jangan kebanyakan kan sekarang ini memiliki yang fanatisme kepada seorang pendeta. Bahkan coba kita lihat kepada Sang Priwates. Pengikut Sang Priwates itu terlalu banyak pengikutnya itu bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak baik pun untuk demi membela Sang Priwates. Ngerti nggak? Nggak boleh begitu. Ya, kita harus menjawab sebuah pengajaran dengan pengajaran dari kita. Harus begitu ya. Fokus kepada masalah ya. Jadi itu aja itu. Jadi kita lanjutkan selanjutnya. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya. Jadi sebenarnya ahli-ahli Taurat ini tahu banyak firman Tuhan nggak? Tahu nggak mereka banyak firman Tuhan? Dik, boleh jawab? Tahu nggak? Tahu.
Tahu ya, tajam dong. Kalau seseorang mengetahui dan memahami banyak firman Tuhan, maka dia akan banyak dituntut pertanggungjawaban. Ya, seperti perumpamaan talenta itu. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan berapa talenta lagi bang? Ada yang diberikan 10 talenta, bahkan lupa. Ada yang diberikan 5, ada 3, 10, 5, 1. Enggak, sebenarnya 5, 2, 1. 5, 2, 1 ya? Oke, itulah. Tapi yang jelas kami mengenai talenta itu. Talenta itu artinya adalah kita dipercayakan Tuhan 1 talenta, maka talenta ini kita harus kembangkan. Iya kan? Talenta ini bagaimana supaya menjadi banyak, iya kan? Paham maksudnya? Ibarat duitnya itu harus berbunga. Caranya itu ada dengan belajar. Caranya dengan belajar. Kalau kita nggak bisa mengembangkan itu, yaitu dengan belajar. Makanya bilang, oh kalau kamu lagi mama lesin itu maknanya untuk menambahkan talentamu. Belajar. Bukan cuma belajar ya, belajar dan melakukan. Dan praktek. Kalau justru di sini ahli Taurat belajar nggak? Belajar. Mereka praktekkan nggak? Iya. Jadi Di kalau sini ya, enggak, iya. kita kan nggak tahu yang lainnya. Mereka nggak melakukan dong, makanya jangan ikuti perbuatan mereka. Iya. Iya kan? Jadi yang jelas, kalau kita dipercayakan 1 talenta itu artinya apa sekarang? Talenta itu dikembangkan. 1 talenta itu artinya adalah 1 firman Tuhan kita tahu, yang 1 ini kita lakukan. Tuhan menurut kita cuma 1 ini doang yang kita lakukan ya? Benar nggak? Tuhan menurut kita cuma yang 1 karena dipercayakan 1. Hah? Berapa? Kalau dipercayakan satu itu dulu kita kembangkan berhasil dan nanti akan dipercayakan talenta berikutnya. Bukan dipercayakan. Beda itu. Kalau kita dipercayakan 1, kita harus mengembangkan ini menjadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Iya, itulah artinya bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih karunia. Kalau kita cuma punya 1, kalau kita memiliki 1 dan itu tetap 1, Tuhan mengatakan kita hamba yang jahat. Jangan. Yang punya 1 talenta itu karena dia berkata menuduh segala macam yang jahat kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang jahat karena mengharapkan hasil dari apa yang tidak dilakukannya. Gitu kan? 1 talenta itu diberikan kepada apa? Kepada yang mana? Yang lebih banyak menghasilkan kan? Makanya orang yang lebih banyak melakukan firman Tuhan dan orang yang banyak tahu firman Tuhan dan melakukannya, maka semua talenta semua yang ada pada orang-orang yang tidak melakukan itu tadi yang sudah dipercayakan itu diberikan kepada orang yang melakukan yang lebih banyak, ya kan? Bukan kepada 2 dan 3 yang lebih banyak justru dikasih. Karena orang ini terlalu begitu giat. Paham maksudnya? Jadi kita harus mempelajari firman Tuhan itu harus bertumbuh. Hari ini kita tahu 1 firman Tuhan, kita lakukan. Terus kita belajar, kita tahu 2, kita lakukan. Kalau kita udah tahu 2, 3, 4, 5 dan banyak, tapi tidak dilakukan. Dikatakan di sini apa? Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kenapa? Firman Tuhan yang kita dengar setiap waktu itu akan naik saksi bagi kita dalam penghakiman. Paham gak maksudnya? Dalam penghakiman, apa yang ditanyakan kepada kita? Apa yang ditanyakan? Kenapa kamu tidak melakukan? Kenapa kamu tidak menuruti? Iya kan? Bukan kamu tidak mendengar. Bukan kamu tidak tahu. Tetapi kamu mengeraskan hati sama seperti Herodes. Sama seperti Firaun. Akhirnya apa? Tuhan mengeraskan hatinya dia dan dia dihukum oleh Tuhan. Hukuman yang berat. Iya kan? Jadi firman Tuhan kita ketahui. Kita harus aplikasikan dalam kehidupan. Termasuk buat Bapak. Siapa yang paling banyak tahu firman Tuhan di rumah ini? Mama. Jadi kepada orang yang tahu banyak firman Tuhan dituntut banyak hal. Kalau firman Tuhan itu belum dilakukan, tetapi kalau ada orang lain yang menghambat orang melakukan firman Tuhan. Tapi perasaan kayaknya Bapak ya yang paling kita ya. Tapi Bapak juga yang banyak melanggar ya. Tapi ingat, semakin banyak kejahatan, semakin personal karunia Tuhan bertambah. Bapak, Ya. Bapak. Ada rasa Bapak yang paling pintar di sini tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena di mana. Aku dengar ada suara. Oh, mana. Dan itu adalah nada khotbah. Maksudnya apa sih? Di mana-mana waktu itu khotbah bahas tentang ini terus aku bilang. Tapi Bapak bilang diri Bapak itu bukan yang paling pintar firman Tuhan. Enggak, dari mana? Di mana-mana aku dengar, di mana-mana HP ku lihat khotbah Bapak bikin. Oke deh. Jadi itu ya. Jadi kita jangan percayakan keselamatan kita kepada
siapapun. Kita harus mempercayakan keselamatan kita kepada Tuhan melalui apa yang diterjemahkan dalam kitab. Wah, kita juga belajar dari ahli Taurat ya, tapi jangan percaya sepenuhnya. Apalagi perbuatan mereka. Kita harus memiliki teladan yang sempurna, yaitu siapa teladan yang sempurna? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, kita harus mengembangkan talenta Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, yaitu firman Tuhan yang kita ketahui. Kita harus terus bertumbuh dalam iman melalui pengenalan akan Tuhan, yaitu mempelajari firman Tuhan dan melakukannya. Supaya apabila tiba saatnya kita memperoleh upah. Upah kita bukan hanya hasil dari apa yang kita kembangkan, tetapi kita menerima tambahan dari orang-orang yang tidak mempergunakan talenta dengan baik, dipindahkan itu pada semua. Kita dipercayakan banyak hal. Ya, paham nggak maksudnya apa ini? Ya. Jadi firman Tuhan pagi ini sangat terima kasih Tuhan untuk kasih setia Aku balik dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih kami boleh diingatkan kembali Tuhan bagaimana kami melihat Engkau adalah Allah, kami, Engkau adalah Tuhan kami, dan Engkau adalah juga keturunan dari Engkau. Engkau adalah manusia dan Engkau juga dari Allah. Kami bersyukur kami ini juga boleh tahu diajarkan. Engkau mengajarkan kami bagaimana untuk bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati seperti Tuhan, yang memiliki tidak mengharapkan kehormatan dunia ini, tidak mengharapkan sesuatu hal yang diakui orang tentang kami, tapi biarlah kami hanya diakui orang sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang memiliki kepribadian tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman ini. Biarlah kami boleh taat kepada firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan sepenuh hati kami, dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan itu untuk kemuliaan Tuhan, dan itu untuk membawa orang-orang kepada Tuhan, menjadi persembahan kami. Adalah jiwa-jiwa yang baru melalui apa yang kami perbuat. Ajari kami Tuhan untuk bersikap yang benar di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami benar-benar bisa menjadi suratan Kristus. Terima kasih ya Bapak. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarkan kami terus di hadapan Tuhan, sehingga kami terus berlayar menjadi anak-anak Tuhan. Ya Bapak, kami juga menyerahkan untuk rencana kami ke depan. Kami tidak tahu seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, tapi jika sekiranya Tuhan mengizinkan kami untuk pulang ke kampung, untuk tinggal di kampung, tapi biarlah Tuhan toko ini bisa laku dengan waktu yang daripada Tuhan. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Jika memang Tuhan izinkan ini kami harus jual, kami akan jual. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang berencana, Tuhanlah yang melakukannya, Bapak, melaksanakannya, dan kami hanya sebagai penurut-penurut akan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berikan kami jalan yang baik dan berikan kami hati yang damai sejahtera, hati yang tulus tetap bertuju kepada Tuhan. Jangan karena kami ingin mengharapkan posisi aman di dalam kota ini sehingga kami tinggal di kota ini, tapi kami
biarlah kami tetap hanya berharap kepada Tuhan saja dalam posisi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus juga kami menyerahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, dan begitu juga dengan hamba-hambamu, supaya sekiranya Tuhanlah yang bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap berpegang teguh terhadap firman Tuhan apapun yang mereka hadapi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini renungan kita. Tuhan memberkati. Dadah.